Wafatnya Panembahan Senopati. Pemicu permasalahan internal di Kerajaan Mataram. Wafatnya Panembahan Senopati membuat permasalahan internal di Kerajaan Mataram. Memang akhirnya Mas Jolang, atau yang disebut Pangeran Hanyokroewati naik tahta, menggantikan ayahnya yang meninggal dunia. Anak Panembahan Senopati, Pangeran Hanyokroewati, yang akhirnya didaulat menjadi raja kedua di Kerajaan Mataram Islam. Tetapi pengangkatan ini diwarnai persoalan sendiri. Pasalnya Mas Jolang berseteru dengan Pangeran Puger, atau Raden Mas Kentol Kejura, yang juga anak dari Panembahan Senopati, dari selir bernama Nyai Adisoro. Saat itu, putra pertama Panembahan Senopati, yang bernama Raden Ronggo Samudro, lahir dari Roro Semangkin, telah meninggal sejak lama. Hal ini membuat Pangeran Puger, sebagaimana dikutip dari Babat Tanah Jawi, menjadi putra tertua, dan merasa lebih berhak atas tahta Kesultanan Mataram daripada Mas Jolang. Pengangkatan Pangeran Hanyokroewati memunculkan persoalan konflik keluarga Panembahan Senopati. Anak keduanya, Pangeran Puger, konon sampai tidak sudi menghadap ke pertemuan kenegaraan di Mataram kala itu. Kisah-kisah ini pula yang konon diabadikan oleh kitab kuno Babat Tanah Jawi. Menyadari hal itu, Hanyokroewati pun mengangkat kakaknya itu sebagai Adipati Demak. Meskipun demikian, Pangeran Puger tetap saja memberontak pada tahun 1602. Perang saudara antara Mataram dan Demak pun meletus. Akhirnya, pada tahun 1605, Pangeran Puger dapat ditangkap dan dibuang ke Kudus. Putra Pangeran Puger kemudian diangkat sebagai Bupati-Pati yang bergelar Adipati Pragola. Namun, ia memberontak terhadap pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, putra Hanyokroewati pada tahun 1627. Setelah berhasil memadamkan beberapa pemberontakan, takdir Pangeran Hanyokroewati justru berakhir ironis. Konon, ia meninggal dunia saat berburu kijang di hutan Krapyak pada tahun 1613. Penyebabnya disebabkan karena Mas Jolang mengalami kecelakaan. Namun sebagian sumber menyatakan, mangkatnya Panembahan Hanyokroewati merupakan suatu konspirasi politik. Kerajaan Mataram, di bawah pimpinan Panembahan Hanyokroewati selama 12 tahun, dari tahun 1601 sampai tahun 1613, hanya sibuk mengurus berbagai pemberontakan saudara-saudaranya sendiri, serta ambisi kekuasaan berakhir seiring kematian sang raja. Pada serat nitik Sultan Agung, Panembahan Hanyokroewati disebutkan wafat secara misterius pada malam Jumat tanggal 1 Oktober tahun 1613, berdasarkan Babat Senggala, 1535 tahun Jawa. Penyebab kematiannya hingga kini tidak diketahui secara pasti. Hanya dikisahkan bahwa Panembahan Hanyokroewati meninggal karena kecelakaan berburu kijang di hutan Krapyak. Sementara itu, Babat Tanah Jawi memberitakan bahwa Panembahan Hanyokroewati meninggal di Krapyak karena sakit parah, tanpa kejelasan tentang penyakitnya. Sumber lain, Babat Mataram, menyebutkan bahwa Panembahan Hanyokroewati wafat akibat diracun oleh juru taman Donoloyo, abdi kesayangan raja sendiri. Abdi ini dikisahkan seringkali menimbulkan keonaran di lingkungan dengan menyamar menjadi raja, sehingga menyesatkan para istri dan salir raja. Kisah ini juga diinterpretasikan dalam suluk yang berisikan wejangan mistik Kanjeng Sunan Bonang pada abdi kesayangan Raja Majapahit.